Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipit Afrafianingrum, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, program studi akuntansi. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai akuntansi keuangan bagi usaha kecil, menengah atau UKM. Yuk kita simak videonya. Akuntansi sederhana untuk usaha kecil menengah atau UKM. Sebelum kita belajar akuntansi UKM, perlu diketahui dulu apa sih akuntansi itu. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan penyajian data transaksi keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Manfaat dari akuntansi bagi UKM diantaranya: 1. Menyampaikan informasi berguna untuk perencanaan. Informasi akuntansi membantu pelaku UKM dalam menentukan langkah strategi untuk mengembangkan bisnisnya. Yang kedua, mengetahui posisi keuangan usaha, di mana pelaku UKM dapat melihat daftar transaksi penjualan maupun pembelian dalam bisnis yang dikelola. Yang ketiga, memberikan gambaran neraca UKM. Akuntansi memberikan gambaran perhitungan, penghasilan, laba rugi, utang dan piutang, serta jumlah modal dalam usaha yang sedang berjalan. Yang keempat, menyediakan informasi data mengenai perkembangan kinerja usaha. Dengan pencatatan akuntansi yang rapi, dapat menjadikan sebuah informasi data mengenai kinerja usaha yang sedang berjalan. Persamaan dasar akuntansi: aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Aset adalah kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu UKM yang digunakan oleh UKM dalam melancarkan aktivitas produksi, konsumsi, dan pertukaran. Kewajiban adalah klaim kreditor atas aset atau dalam UKM disebut dengan hutang. Modal adalah klaim pemilik atas semua aset yang ada pada UKM yang dihitung dengan cara total aset dikurangi dengan total kewajiban. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai ketika terjadinya transaksi yang dibuktikan dengan bukti transaksi kemudian disimpan. Contoh bukti transaksi yaitu seperti kwitansi pembayaran atau penerimaan kas, faktur pembelian, faktur penjualan, dan lain-lain. Kemudian dari bukti transaksi tersebut dicatat di dalam jurnal. Setelah itu, memindahkan catatan ke kelompok akun-akun yang ada di buku besar. Kemudian yang terakhir yaitu membuat laporan keuangan UKM. Jenis-jenis buku laporan transaksi UKM. Yang pertama, buku kas, berisi transaksi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran uang kas yang dimiliki oleh UKM. Setiap transaksi yang mengakibatkan terjadinya penerimaan ataupun pengeluaran uang kas harus dicatat di dalam buku ini. Yang kedua, pembelian tunai. Setiap transaksi pembelian tunai oleh UKM harus dicatat di dalam buku ini. Untuk pembelian non-tunai atau hutang tidak dicatatkan dalam buku ini. Yang ketiga, buku pembelian kredit, berisi transaksi kegiatan pembelian barang non-tunai atau kredit yang dilakukan oleh UKM. Dalam catatan transaksi ini kadang dituliskan waktu pembayaran untuk transaksi yang dilakukan. Buku ini menunjukkan perubahan hutang yang dimiliki oleh UKM dari proses pembelian barang yang dilakukan. Yang keempat, buku penjualan tunai. Buku transaksi penjualan barang UKM yang tunai atau langsung menerima uang kas dicatat di dalam buku ini. Setiap penjualan tunai dicatat di dalam buku penjualan tunai. Yang kelima, buku penjualan kredit, berisi tentang kegiatan atau transaksi penjualan barang non-tunai atau yang kredit yang dilakukan oleh UKM. Dalam catatan transaksi ini kadang dituliskan waktu pembayaran untuk transaksi yang dilakukan.
Buku ini berhubungan dengan piutang yang dimiliki oleh UKM dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu buku piutang. Setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan piutang UKM wajib dicatatkan dalam buku transaksi ini. Setiap penjualan non-tunai akan mengakibatkan penambahan piutang. Yang ketujuh, buku utang, di mana setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan utang UKM wajib dicatatkan dalam buku transaksi ini. Setiap pembelian non-tunai akan mengakibatkan penambahan utang. Yang dicatat di dalam buku utang adalah setiap terjadi transaksi UKM meminjamkan uang dari pihak lain, rekapitulasi pembelian kredit harian, dan pembayaran utang oleh UKM. Pada kolom keterangan kita bisa mencatat kepada siapa UKM atau siapa yang kita bisa mencatat kepada siapa UKM membayar utang atau kita membayar utang ke siapa. Utang yang bertambah dicatat pada kolom kredit dan utang berkurang dicatat di dalam kolom debit. Dalam proses pencatatan akuntansi, setiap transaksi akan mempengaruhi pencatatan pada buku yang lainnya. Oleh karena itu, jika dicermati, kita akan melihat sebuah keterkaitan antara buku yang satu dengan buku yang lain jika terjadi sebuah transaksi usaha. Dengan berbekal pada catatan yang sudah kita pelajari atau yang sudah dicatat di dalam UKM, maka UKM sudah dapat membuat sebuah laporan keuangan sederhana. Nah, laporan-laporan yang sederhana itu diantaranya adalah yang pertama, laporan keuangan yang harus dibuat, yaitu yang pertama, laporan laba rugi, yaitu suatu bentuk laporan keuangan yang berisi informasi mengenai pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, neraca. Neraca merupakan suatu laporan keuangan yang berisi informasi mengenai aset atau aktiva lancar, aktiva tetap, serta kewajiban dan ekuitas atau harta pemilik UKM yang dibuat dalam periode tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan modal merupakan bentuk laporan keuangan yang menginformasikan keadaan modal awal UKM dengan laba atau rugi yang diperoleh serta adanya pengambilan atau prive. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow statement merupakan laporan keuangan yang isinya menggambarkan tentang perubahan posisi kas dalam satu periode tertentu. Laporan arus kas dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Dengan mencermati laporan ini, maka para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui kemampuan UKM dalam mengelola kas yang dianggap sebagai salah satu aset utama dan preditor kemampuan UKM di masa datang. Nah, itu dia penjelasan mengenai akuntansi keuangan sederhana bagi usaha kecil menengah atau UKM. Mudah bukan untuk